Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Yang saya hormati Dr. Ubaidillah selaku dosen pengampu terjemah Arab Indonesia. Saya akan menjelaskan tugas dari Arab Indonesia, yaitu UAS, dari menterjemah kitab Al-Iqtisad halaman 124. Wasani, adapun yang kedua, annahu qala fiha, sesungguhnya Allah berfirman dalam ayat wala yazaluna mukhtalifin, yang surat Hud ayat 118, yang artinya mereka senantiasa dalam perbedaan. Fadzahiru hadza, maka adapun zahir yang kedua ini, anna wasful ikhtilaf, sesungguhnya sifat perbedaan itu lazimun lahum, lazim atau mesti bagi mereka, hatta atlaqu, hingga Allah mutlaqan alaihim, atas mereka, lafzan ismul fa'il, dengan lafaz isim fa'il, al-mushtaru bit-tabu, yang mengisyaratkan dengan tetap, wa ahlur rahmah, adapun ahlur rahmah, mabru'un, itu terbatas, min zalik, dari yang demikian perbedaan. Li'anna wasfir rahmah yanafi at-tabut ala mukhalafah, karena sifat rahmat itu menafikan, menetapkan pada perbedaan. Bal inna khalifa ahadhuhum, bahkan jika berselisih oleh salah seorang dari mereka, fi mas'alati, dalam satu masalah, fa inna ma yukhalifu fiha, maka sesungguhnya berselisih pada masalah itu tahriyan, karena kritis, liqasdis sari, tetap menuju pada jalan atau menjadi pada masalah tersebut, hatta idza tabayyana lahu al-khata'u, sehingga apabila jelas bagi seseorang kesalahan, fiha, pada masalah tadi, raji nafsihi, maka ia mengintrospeksi dirinya, wa talafi amra, akan dirinya, dan membatalkan fakholakahu, dalam perbedaan, fi masalah, pada suatu masalah, la bil qasdil awal, tidak dengan tujuan awal, falam yakun wasfil ikhtilaf, tidak dengan tujuan, maka tidak dengan tujuan awal, maka tidak ada sifat perbedaan itu. Lazim lahu wa la sabitan, lazim bagi seseorang tersebut dan tidak pula tetap. Fakana at-taghayyiru anhu, maka ada pernyataan tentang perbedaan. Bil fi'li alladhi yaqtadi, dengan tindakan yang membawa al-ilaj, kepada kebaikan, wal inqitat, dan potongan, alik, yang baik, yang lebih layak, fil mawadi, pada posisinya. Wassalis, dan yang ketiga, anna naqata, bahwasanya kita memastikan, bi annal khilaf, dengan bahwasanya khilaf, fi masail ijtihad, pada masalah ijtihad, waqi'un, terjadi,
mimman hasala lahu, dari orang yang hasil bagi orang itu mahdur rahmah, semata-mata rahmat, wa hum as-sahabah wa man ittaba'ahu, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat, bi ihsan, dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Baisu la yasihu, dengan sekiranya tidak sah, idza qalahu, menggolongkan mereka fi qasmil mukhtalifin, dalam golongan orang-orang yang berselisih. Biwajhi falau kana mukhalif, dengan satu arah, maka jika ada orang yang berselisih pendapat, minhum, dari mereka, fi ba'dil masail, sebagian masalah, mamdud, dianggap min ahli ikhtilaf, sebagai ahli ikhtilaf, walau biwajhi ma lam yasih, walaupun pada suatu wajah masalah, maka tidak sah ittalaqul qaul, memutlakan ucapan fi haqqihi, pada haknya atau keinginannya, innahu min ahlir rahmah, sesungguhnya itu termasuk ahlir rahmah, wa dzalika batilan bi ijma'i ahli sunnah, adapun anggapan itu batal dengan sepakat ahli sunnah. Warabi, dan yang keempat, anna jamaah minas salafi salih, bahwasanya segolongan dari salafus salih, ja'alu ikhtilafil a'immah, menjadikan perbedaan para imam fil quru, atau dalam, bisa dikatakan seperti dalam agama, durban, sebagai satu macam, min durbir rahmah, dari berbagai macam rahmat, wa idza kana, dan apabila ada khilaf itu, minal jumlatir rahmah, termasuk rahmat, falam yakun, maka tidak mungkin ayyakuna sahibah kharijan minal qism ahli rahmah, maka tidak ada mungkin pemilik khilaf itu keluar dari bagian ahli rahmah. Ya, saya lanjut menjelaskan penjelasan yang ada dari contoh yang saya terjemah tadi, itu tentang perbedaan. Wala yadaluna mukhtalifin, mereka senantiasa dalam perbedaan. Jadi perbedaan di sini yang dimaksud adalah tentang para ulama dan ahli rahmah. Lah, karena setiap ulama itu kadang perbedaan itu pasti ada. Itu namanya perbedaan itu dalam satu masalah, akan tetapi satu tujuan. Jadi banyak perbedaan, ada kayak model perbedaan. Jadi satu tujuan tapi berbeda cara. Ada yang seperti ini, ada yang seperti itu. Nah, jadi gitu. Seperti contohnya 3 ditambah 7 juga 10, 9 ditambah 1 juga 10, 5 ditambah 5 juga 10, hasilnya sama, akan tetapi caranya yang berbeda. Jadi perbedaan itu yaitu kewajaran. Dan sedangkan yang dimaksud dari bab 3, maka sesungguhnya ia berselisih pada masalah itu karena kritis terhadap maksud syar'i pada masalah tersebut, sehingga apabila jelas bagi seseorang kesalahan pada masalah tadi, maka ia mengintrospeksi akan dirinya
membatalkan akan urusan atau keputusannya. Perbedaan pada suatu masalah itu sebab penjabaran tidak dengan tujuan awal, maka tidak ada sifat perbedaan itu bagi seseorang, dan tidak pula pernyataan tentang perbedaan. Jadi tetap seperti tadi, khawatirnya banyak orang sekarang ada perbedaan akhirnya jadi musuh. Cuman tetap satu tujuan, cuman hanya ada perbedaan yang membawa kepada perbaikan dan potongan yang lebih layak pada posisinya. Dan yang ketiga, bahwasanya kita memastikan dengan khilaf pada masalah ijtihad terjadi dari orang yang semata-mata rahmat. Orang itu adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti sahabat dengan kebaikan. Dan lanjut yang keempat, adapun yang keempat bahwasanya segolongan dari salafun saleh, mereka menjadikan perbedaan pendapat para imam dalam furu agama sebagai satu macam dari berbagai macam rahmat. Apabila ada khilaf itu termasuk rahmat, maka tidak mungkin ada pemilih khilaf itu atau jalan atau keluar dari bagian ahli rahmat. Mungkin hadza minni sumassalam fa idza kana fil khata sumassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.